Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Chips Podcast, persembahan dari SDIT Cahaya Insani Parakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Salwa sebagai host dan kami kedatangan salah satu siswa SDIT Cahaya Insani Parakan beserta ibunda yang tentu siswa ini adalah siswa yang sangat berprestasi dan sungguh banyak sekali prestasi yang dia miliki dalam 1 tahun ini. Masya Allah sekali Mas Risan. Assalamualaikum Ibunda. Assalamualaikum Mas Assalamualaikum warahmatullahi Risan. wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Risan? Baik, Ibunda gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga pada pagi hari ini kita selalu diberi keselamatan, kemudahan dalam segala urusannya. Ya, amin. Mas Tristan ini salah satu siswa SDIT Cahaya Insani Parakan yang telah menghafalkan dalam 1 tahun, mampu menghafalkan 2 juz. Masya Allah bukan ya, Masya Allah sekali emang. Mas Tristan, kayaknya kemarin waktu wisuda tahfidz, Mas Tristan juga banyak dapat prestasi ya, banyak dapat hadiah ya. ya. Alhamdulillah. Hadiahnya apa aja Mas? Sajadah 2, sarung, sama Al-Quran. Masya Allah sekali ya. Para pemirsa di sini perlu diketahui ya bahwa Mas Tristan ini adalah salah satu siswa yang banyak prestasinya, termasuk kemarin itu dalam 1 tahun mampu menghafalkan 2 juz dan termasuk siswa yang termuda dalam menghafalkan juz 28 dan juz 29. Termasuk siswa yang termuda, predikat siswa yang termuda, Masya Allah. Mas Tristan usaha tuh ya, sangat penasaran nih, gimana sih caranya Mas Tristan kok bisa Mas Tristan itu menghafalkan selalu lancar, terus juga selalu mencapai target, bahkan dalam 1 tahun bisa menghafal 2 juz. Cara menghafalnya Mas Tristan di rumah tuh bagaimana? Hafalannya kalau pendek tambah 5 ayat, Terus? kalau panjang sedikit tambah 3 ayat. Kalau misal murojaahnya, Mas Tristan murojaahnya di rumah bagaimana Mas Tristan? Setiap habis maghrib. Oh, habis maghrib di rumah murojaah selalu nggih Bunda nggih. Iya, habis maghrib sampai nunggu waktu isya itu buat murojaah, buat tambah hafalan sama tilawah. Oh, seperti itu. Masya Allah, berarti setelah maghrib sampai menunggu isya itu Mas Tristan menghafal di rumah, murojaah, tilawah juga. Masya Allah. Kalau misal habis pulang sekolah nih Bu, Mas Tristan ini suka ngapain gitu? Pulang sekolah itu biasa ya main, istirahat ya Us. Istirahat itu sambil nonton TV, biasanya mainan Lego. Habis itu nunggu asar, terus sholat, mandi, sambil nunggu waktu maghrib itu nonton TV lagi. Nanti habis maghrib sampai isya biasanya baru buat murojaah. Oh, seperti itu. Terus habis isya itu Mas Tristan biasanya lanjut tidur atau belajar sekolah, kayak misal ada PR atau mungkin gimana gitu Mas Tristan? Kalau ada PR dikerjain. Oh, habis isya itu dikerjain ya? Oh, seperti itu. Kalau menurut Mas Tristan nih, kapan waktu yang menurut Mas Tristan aku tuh bisa ngafalin, aku gampang ngafalinnya gitu setelah maghrib itu, atau mungkin ada di sebelum subuh atau setelah sholat subuh gitu? Di waktu apa Mas? Waktu paling gampang habis maghrib. Oh, habis maghrib. Berarti habis maghrib itu semuanya dilakukan di setelah maghrib itu ya Bu ya? Soalnya kalau habis maghrib itu kan masih dapat pendampingan. Oh, Kalau iya, subuh bener. kadang saya tinggal masak, saya tinggal Beres-beres nanti, rumah ya, gitu, ngantuk nggih. lagi. Oh, seperti itu. Kalau maghrib nggih. sampai isya kan masih bisa didampingi, Nggih, jadi masih terkontrol. Oh, nggih, Masya Allah sekali ya. Berarti Bunda ini bisa membagi waktu ya Bunda, dari mengurus rumah, juga dari mengurus Ananda untuk menghafal, untuk murojaah, mendampingi Ananda. Berarti kalau misal nih Bunda, dalam mendampingi Ananda,
ada kesulitan, misal Mas Tristan tiba-tiba mogok buat murojaah, mogok buat menghafal gitu. Apa yang dilakukan Bunda selama ini? Iya, itu kendalanya kadang moodnya swing, kadang turun, bikin semangatnya jadi turun. Kadang saya ini ya ganti-ganti caranya, misalnya sambung ayat sama kakak. Kalau enggak nanti saya ajak nonton YouTube yang itu kayak cerita-ceritanya Hafiz kecil. Oh, Masya Kalau enggak Allah. yang udah dewasa, yang mereka itu benar-benar mulia karena Nggih. menghafalkan Al-Qur'an nggih. Iya, Masya Allah. Benar-benar dimuliakan di dunia karena hafal Al-Qur'an. Terus saya juga mengingatkan kembali tujuan mereka itu menghafal Al-Qur'an itu apa, biar dapat syafaat, biar bisa jadi hafiz. Memang cita-citanya insya Allah semoga dilancarkan, dimudahkan. Amin, amin, amin. Oh, berarti kalau misal Mas Tristan lagi moodnya lagi turun gitu, berarti Bunda dengan memotivasinya, dengan memberinya tontonan-tontonan yang bermanfaat ya, pastinya Bunda ya. Iya. Iya, cerita-cerita kisah-kisah seperti itu yang Iya. bisa membangun semangat lagi iya. buat menghafal lagi begitu. Iya. Kalau menurut Mas Tristan sendiri, misal aku lagi males mau menghafal gitu, terus Mas Tristan ngelakuin apa? Kalau Bunda tadi nonton YouTube yang bermanfaat, cerita-cerita hafid. Kalau Mas Tristan sendiri ngapain kalau lagi nggak mood menghafal? Istirahat dulu. Terus Biasanya ngapain kalau istirahat? main game atau mungkin gimana gitu? Kalau enggak Main terus sebentar. Terus baru lanjut menghafal lagi. Oh gitu. Kalau Mas Tristan sendiri berarti menghibur diri dulu ya Mas ya. Baru bisa mood lagi ya dalam menghafal. Oke, seperti itu. Kemudian Bunda, dalam apa kita itu para ustadz-ustadzah ya tentunya pada kepo nih. Kok bisa ya Mas Tristan tuh Masya Allah sekali dalam menghafal, bisa cepet, bisa sesuai target juga gitu. Apa sih Bunda tips-tipsnya atau apa rahasianya Bunda selama ini dalam mendidik Mas Tristan? Kalau tips, kalau rahasia itu nggak ada nggih Us. Itu tuh alhamdulillah diberi kemudahan nggih sama Allah. Ananda itu mau menghafalkan, selain alhamdulillah juga diberi kemudahan dapat sekolah yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan kami, sesuai dengan keinginan Ananda. Benar-benar basicnya Al-Qur'an dan ada kelas unggulan tahfiz nggih. Dan itu tuh benar-benar totalitas, nggak cuma di sekolah mereka menghafalkan, sampai di rumah pun Ananda itu masih diingatkan sama ustadz sama ustadzah untuk selalu murojaah, selalu untuk tambah hafalannya sesuai target yang dari sekolah udah diberikan. Mereka diingatkan kembali setiap habis maghrib itu selalu di WA untuk murojaah lagi, untuk tambah hafalan lagi. Itu alhamdulillah kemudahan-kemudahan yang diberikan Allah itu sangat membantu Ananda untuk menghafal sampai nggih alhamdulillah dapat prestasi seperti ini. Masya Allah sekali Mas Tristan. Kalau ini Bu, misal Mas Tristan sendiri, kalau misal menghafal itu sesuai dengan jadwal, besok ada tahfidz berarti aku harus ngafalin atau setiap hari gitu ngafalin? Kalau besok ada tahfidz dihafalin malamnya. Berarti biar diperlancar lagi seperti itu. Oh nggih. Mas Tristan sendiri nih, motivasi Mas Tristan buat ngafalin itu apa sih? Biar jadi hafiz Quran. Insya Allah biar jadi hafiz Quran yang besok akan ngangkat derajat ibu sama ayah ya di surganya ya. Amin, amin, ya rabbal amin. Kemudian ibu, saya ingin bertanya, kalau harapan ibu untuk kedepannya buat Ananda Tristan sendiri itu apa Bu? Harapannya Mas Tristan selalu istiqomah
istiqomah dalam belajar Al-Quran, istiqomah memuliakan Al-Quran, tidak hanya menghafal tapi juga memahami dan mengaplikasikan di dunia nyatanya ya, sesuai dengan isi-isi Al-Quran, adab-adab Al-Quran. Ya, Masya Allah sekali. Berarti semoga nantinya Mas Tristan bisa menghafal, nggak cuma menghafal ya Bu ya, tapi juga bisa mengamalkannya, mengerti arti dari apa yang dia hafal, dan bisa eh, mendakwahkannya atau mengaplikasikannya di dunia nyata seperti itu ya Bu. Masya Allah sekali. Sama tawaduk nggih Us, nggak boleh sombong nggih dengan hafalan yang udah dicapai. Iya, Masya Allah. Ingat Mas Tristan, pesan dari Bunda, nggak boleh sombong. Iya, Masya Allah. Mas Tristan ini adalah salah satu siswa yang semangatnya itu membara gitu ya Bu ya. Saya sendiri kalau melihat Mas Tristan itu dalam menghafal pun semangat, dalam kesehariannya dengan teman-teman pun semangat, nggak yang membenci atau saling marah-marahan gitu, enggak. Masya Allah Mas Tristan ini sangat ngemong sama temennya juga. Masya Allah Mas Tristan gitu. Semoga harapannya Bunda bisa terwujud. Mas Tristan menjadi anak yang solih, menjadi hafidz Quran. Amin. Yang gak cuma menghafal tapi juga mampu mengerti artinya, mampu memahami isi kandungannya, mampu mengamalkannya juga ya. Baik. Kemudian Bu, mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemirsa? Semoga podcast ini membawa manfaat yang banyak nggih, Amin. membawa motivasi untuk teman-teman semua. Sama ini saya tuh inget sama quote-nya yang ada di Phuket waktu wisuda tahfiz kemarin, itu ada cuplikan gini kata-katanya, kalau cita-cita kita itu hafiz Quran, maka pekerjaan kita adalah murojaah sepanjang hidup kita. Jadi jangan sampai kita lelah murojaah dan murojaah terus. Kalau kita itu cita-citanya hafiz Quran, semoga Allah mudahkan, semoga Allah memberi rahmat ya untuk anak-anak pejuang Quran di SDIT. Sama saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama SDIT Cahaya Insani Paraan nggih, sudah memfasilitasi anak-anak saya dalam menghafal Al-Quran, sama ustadz dan ustadzah khususnya nggih, sangat sabar sekali membimbing anak-anak. Matur nuwun sangat. Iya, Masya Allah Bu, atas izin dari Allah juga ya, memberi kita kemampuan dalam mendidik anak-anak, dan semoga anak-anak yang kita didik di sini pun bisa selalu mengamalkan apa yang mereka dapatkan, jadi anak yang solih-solihah semuanya gitu. Ikut pemirsa yang disampaikan oleh Ibunda Mas Tristan tadi sudah banyak ya trik ataupun tips-tipsnya dalam menghafalkan Al-Quran gitu. Nggak cuma menghafal di sekolahan, namun juga Ibunda ini juga mendampingi Mas Tristan menghafal di rumah juga, dalam murojaah ataupun dalam menambah hafalannya, seperti itu. Dan nggak lupa juga tadi Ibunda bilang ada quotes yang berbicara, yang mengatakan kalau kamu ingin menjadi penghafal Al-Quran, maka pekerjaanmu adalah murojaah. Itu yang harus dikerjakan ya Bu, karena emang kita kalau sudah menghafal berarti kita harus mengulangnya kembali, memurojaahnya kembali supaya hafalan itu tidak hilang, seperti itu ya Bu. Siap Mas Tristan untuk menjadi hafiz Quran? Siap, insya Allah. Insya Allah siap. Masya Allah. Alhamdulillah, setelah berbincang-bincang panjang tadi ya Bunda, kita telah mendapat tips atau rahasianya dari Bunda dan Mas Tristan sendiri, yang semoga bisa buat motivasi buat kita semuanya, bisa buat semangat lagi kita untuk fastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan menuju surganya Allah gitu. Saya sendiri mengucapkan terima kasih kepada Bunda dan Mas Tristan atas kehadirannya di sini. Sama-sama Us. Mas Tristan, ada pesan mau disampaikan kepada pemirsa di sana?
Teman-teman semangat murojaah ya. Ya, itu pesan dari Mas Risan untuk teman-temannya, teman-teman tercinta untuk semangat selalu dalam murojaah dan menghafal Al-Qur'an seperti itu. Nggih, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangannya Bunda dan Mas Risan. Saya akhiri di sini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.